kemudian ada beberapa pertanyaan, ya bukan ada beberapa, banyak pertanyaan yang masuk. Di antaranya adalah tentang yang pertama, apa ada beda antara sholat laki-laki dan perempuan? Nah, jadi apa ada beda cara sholat laki-laki dan perempuan? Nah, sebetulnya sholat itu sama, mau laki-laki mau perempuan itu ma'uftutiha bitakbir wahtutima bitaslim. Dimulai dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Hanya ada 5 hal. Ya. Imam Asy-Syuja'i di dalam takribnya mengatakan al-mar'a tukhalifur rijal fi khamsati asya. Ya, dalam 5 hal. Di antaranya adalah dalam persoalan apa? Ketika sujud dan ruku. Pamegat mah gagah ruku sujud lagi. Ketika ruku kieu sujud ke sami. Sujud teh naon? Ieu kieu. Ulah kieu. Jadi antawis naon? Dia naon namina? Siku dengan lambung itu ada jarak. Tabong ibu-ibu mah teh justru apa? Nempel, pilih murah. Kehartosan teh nempel. Jadi itu satu. Yang kedua, di dalam persoalan ketika terjadi apa? Terjadi kesalahpahaman. Misalnya imam tacan Fatihah langsung kana naon? Langsung kana susuratan. Diemutkeun. Nah, cara laki-laki mengingatkan imam dengan perempuan itu beda. Pai pamegat mah kunaon? Subhanallah, ulah kuheotan mohon. Kusuk subhanallah diniatkan apa? Zikiran atau niat zikir plus mengingat. Jangan hanya mengingatkan saja. Subhanallah niatkan zikir sareng apa? Ngemutkeun ka imam. Kemudian yang selanjutnya bedanya adalah dalam persoalan batas aurat. Ai pamaget mah aurat teh baina surrah wa rukbah. Jadi pameh sholat nutup sakieu sareng sakieu sah. Cuman secara akhlak tidak sopan. Toh kita ada punya baju. Ai istri mah kan tertutup kecuali sarai sareng. Itu beberapa hal. Kemudian ketika intikor, ketika Allahu Akbar sami Allah, kalau laki-laki itu keras pada sholat jahar, sementara perempuan itu di takhfif. Ya, takhfif itu artinya apa? Suaranya dipelan. Itu beberapa hal. Selain itu rukun syaratnya sama saja. Karena apa? An-nisa syaqaiqur rijal. Perempuan itu saudaranya laki-laki, artinya apa? Mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hanya beberapa hal karena terkait dengan fisik, maka ada hal-hal yang sifatnya biologis maka dibedakan. Tetapi sama-sama kewajibannya, sama-sama 5 waktu, sama-sama rukun Islamnya sabaraha? 5, rukun imannya 6, sama-sama harus apa? Ihsan. Harus Islamnya diperhatikan, imannya diperhatikan, ihsannya juga diperhatikan. Itu tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang MR tenon, vaksin mohon, vaksin MR. Vaksin MR majlis Rasulullah masa ya, kita matak naon nenangkeun kana mana. Nah, vaksin itu ya, vaksin MR ini memang menurut penelitian bahwa kandungan yang ada dalam vaksin itu masih ada enzim babi, masih ada kandungan dari babi, maka secara fikih jelas itu hukumnya adalah haram. Maka apa? Sebaiknya, ya bukan sebaiknya, seharusnya dihindarkan sampai ketemu apa? Vaksin yang halal, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, misalnya ada satu kondisi, satu daerah ini kalau nggak pakai vaksin anak ini akan terkena apa? Radang otak, akan terkena macam-macam.
Karena kalau sudah dalam kondisi darurat maka timbul yang namanya kaidah ad-darurat tubihul mahzurat, bahwa kondisi darurat itu membuat situasi yang tadinya haram menjadi halal. Al-hajat tunazzalu manzilatat darurat, atau dalam kondisi apa? Kebutuhan yang mendesak. Ya, jadi kalau tidak pakai MR itu membahayakan, sehingga baru boleh. Selama masih aman seperti di Kuningan, ya kita hindarkan. Sampai apa? Sampai pemerintah membuatkan satu vaksin yang menurut kacamata orang Islam itu hukumnya halal. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang pelet. Konaon hukumna, apa hukum daripada pelet? Ayam pelet, ayam melet. Ada hukumna melet kumaha? Nah, jadi begini, kalau kita lihat di dalam definisi pelet itu adalah satu kondisi di mana seseorang mencoba mempengaruhi alam bawah sadar. Jadi anu tadina teu bogoh teh jadi tapi berangkat dari ketidaksadaran. Anu tadina jalma goreng ketinggalina jika gelis. Nah, berarti apa? Itu semacam sihir. Sehingga jelas yang namanya pelet itu tidak diperbolehkan. Nah, ada pelet versi Islam. Misalnya apa? Izhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhud dalam persoalan dunia, maka Allah akan mencintai. Izhad fi ma bainan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah, artinya apa? Tidak ikut sikut-sikutan dalam hal-hal di mana orang semuanya mau. Maka insya Allah kita akan dicintai. Kemudian supaya kita dicintai, ya berakhlak karimah. Yaitu pelet Islam. Ayat pelet Islam, ayat pelet Jepang. Tak pelet Jepangnya mati. Tekedah saung betulnya. Pelet Jepang, pelet Islam, paling sama naon? Hiaskan diri kita dengan apa? Akhlakul karimah. Ulah kana naon? Semar mesemnya. Niat ingsun amatek ajiku ki semar mesem saktiku saktine jagat dunia. Itu ditiupkeun ke marilu keder. Ya. Itu tidak diperbolehkan karena itu mempengaruhi kesadaran. Artinya kita sudah menggunakan sihir dalam persoalan itu. Adapun kayak doa-doa yang sifatnya dari Al-Quran supaya kita dicintai manusia, itu kan sifatnya lebih kepada ikhtiar, ya. Ikhtiar seperti membaca hizib bahri. Salah satu hizib bahri itu khasiatnya adalah dicintai manusia. Tamat naon, karena memang tidak ada yang tidak membuat orang menjadi tidak sadar. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan bunga bank. Kumaha cenah hukumna menabuti bank. Ini memang persoalan bunga bank ini sebetulnya begini. Bank di kita itu sekarang sudah ada dua versi. Mohon ayat bank syariah, ayat bank konvensional. Ayat jadi bank bangkrut. Mohon. Nah, kalau bank syariah, ya insya Allah karena itu diteliti, dikaji oleh orang-orang ahli dalam bidang ekonomi dan bidang fikih, maka insya Allah Nah, bagaimana yang konvensional? Ya meskipun di dalam prakteknya bank syariah itu juga masih banyak yang harus diperbaiki. Bagaimana dengan bank konvensional? Nah, bank konvensional ini dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 92 itu ulama berbeda pendapat sampai 3. Yang pertama menyatakan haram karena bunga bank itu adalah riba. Riba dan bunga bank adalah riba. Yang kedua menyatakan karena bunga bank itu bukan riba, maka hukumnya adalah boleh. Yang ketiga menyatakan hukumnya adalah
syubhat. Artinya apa? Persoalan bunga bank ini ya yang terbaik apa? Tentu adalah sikap warok, itu yang terbaik, menghindarkan. Hanya saja dalam kondisi tertentu kita kadang susah menghindar. Ya, karena siapa orang yang mau menghutangi kita dengan jumlah jutaan, apalagi ratusan tidak ada, kecuali ke bank. Sementara kalau enggak kita ambil, itu peluang itu diambil misalnya sama orang-orang mereka, ya Cina-Cina dan sebagainya lah. Bagaimana seperti itu? Ya. Makanya itu kembali ke masing-masing, ya. Yang terbaik adalah menghindar, tetapi misalnya tidak mampu maka menghutanglah secukupnya, ikut ulama yang mengatakan boleh. Tetapi ini adalah, makanya guru saya mengatakan bahwa kita ini menghalalkan bank susah, mengharamkan juga susah. Karena apa? Hidup kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya bank. Ke depan akan semakin begitu. Ya. Ke depan semuanya pembayaran itu transfer apa akan melalui bank. Ya, akhirnya memang tacan full di kita. Tetapi nanti akan seperti di Eropa. Semuanya kehidupan kita itu ukurannya tidak setebal mana dompet kita, tetapi sebanyak apa ATM kita, tempat ngegeseknya itu isinya. Jadi itu persoalan yang terkait dengan apa namanya, dengan bank ya. Jadi saya kira itu saja. Adapun ada beberapa, masih banyak yang belum terjawab. Insya Allah kalau kita ada umur, nanti bulan depan kita akan bertemu lagi. Intinya daripada pelajaran ini, pelajaran yang dibawakan oleh baginda Rasul melalui pengarangnya seorang waliullah Al-Imam An-Nawawi. Intinya mari kita tata niat kita tata kehidupan kita. Pastikan setiap mau tidur, setiap bangun tidur, setiap melakukan kebaikan, tata dulu niat. Perbanyak niat, perbuatannya satu, tetapi di mata Allah menghasilkan apa? Kebaikan-kebaikan. Kenapa? Diperbanyak niat. Makanya tadi saya katakan bahwa ulama salaf itu dulu ceritanya, beliau-beliau itu tidak keluar di dalam mengejar kebaikan kecuali setelah mengumpulkan 70 niat. Tentu istilah itu adalah istilah dalam rangka apa? Menegaskan kepada kita bahwa pentingnya yang namanya merangkum, yang namanya mengumpulkan niat. Maka ada satu perkataan, niatul mukmin khairun min amalihi. Ya, itu tafsirannya banyak, diantaranya bahwa niatnya seorang mukmin tetapi tidak sempat dikerjakan itu lebih baik dibandingkan membuat satu kebaikan tetapi tidak diniati, atau diniati tapi tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak tafsiran tentang niatul mu'min khairun min amali. Intinya bahwa siapapun tidak bisa memungkiri bahwa salah satu pintu untuk menuju orang yang baik itu adalah dengan cara menata niat, memperbaiki niat. Jadi engke mah rebon pain mah mangga urang tata niat kesini tidak karena apa, tidak karena malu oleh kesepuhan kita hajian, tetapi kita kesini karena memang apa, ingin thalabul ilmi, ingin silaturrahim, ingin birrul walidain, ingin apa, ganjaran kita buat orang tua. Ya Allah, amin niat dia semoga menjadi kebaikan, ganjarannya saya kirimkan buat orang dan lain-lain. Yang langkungna dari sahabatan salihun alimna, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.